Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salawat dan salam bagi Nabi besar kita, Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, menyerta dalam hal-hal yang akan saya sampaikan kepada Anda, terutama kaum muslim dan muslimat yang berkenan menyaksikan atau menelaah apa yang saya sampaikan demi kemajuan umat Islam, khususnya dan demi kebaikan umat dunia pada umumnya. Saudara, kali ini saya ingin menyampaikan sebuah pesan berupa hidup harus memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup harus meningkatkan kebajikan kepada umat manusia, kepada kehidupan ini karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya saya akan membacakan surat Al-Humasyah ayat 5 sampai selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma adraka mal hutama narullaha muqaddah ailati tad'aliu alal afidah innaha alaihim musyada fi amadim mumadada. Jadi wa ma adraka ma hutama, Allah bertanya kepada kita, tahukah hutama itu? Jadi dijawab sama Allah sendiri, narullaha muqaddah, api yang dinyalakan oleh Allah atau azab yang ditimpakan kepada Allah. Dan api itu adalah yang membakar sampai ke hati dan menutup rapat-rapat hingga kepala mereka. Maksudnya menutup rapat-rapat kaum yang dikehendaki oleh Allah untuk menerima azab itu. Dan mereka diikat pada tiang-tiang yang panjang. Astaghfirullahaladzim. Na'udzubillahi min dzalik. Kesimpulannya bahwa Allah sudah menciptakan neraka, azab bagi makhluknya yang memiliki perbuatan yang tidak sesuai dengan apa yang telah difirmankan oleh Allah sendiri. Baiklah, saya kira pada generasi sekarang atau umat manusia yang belum mengenal dengan baik ajaran-ajaran agama dan belum mencintai agama Islam serta belum memahami bahwa dunia ini sebenarnya adalah guna mengkaji kalimat-kalimat Allah supaya kelak di akhir dari semua kehidupan ini umat manusia itu mendapat kebaikan dari Allah. Bahkan mereka hanya memikirkan apa yang sedang terjadi, kebutuhannya, apa yang diangan-angankan dan apa yang dicita-citakan, tanpa mempedulikan bahwa semua itu ada adab yang dari Allah sendiri, ada perilaku yang harus diperbuat oleh umat manusia supaya di dalam mencapai tujuan atau di dalam melakukan tindakan sehari-hari adalah tidak menyentuh atau tidak bertentangan dengan kalimat-kalimat perintah Allah. Jadi bagaimana mengatasi hal demikian supaya sikap-sikap alim dan tawakal itu berada di dalam setiap umat manusia selain dari diri kita. Dan mungkin Anda kaum-kaum salih yang sudah tidak perlu kami
pertanyakan keimanannya, karena mungkin sekali kebaikan Anda dan ibadah Anda lebih dari apa yang telah saya perbuat. Tapi tidak ada salahnya kalau saya sedikit menyampaikan sesuatu guna memberi pencerahan lagi kepada umat-umat yang belum memikirkan 100% kalimat Allah dan hal-hal yang mendatang yang dari Allah sendiri. Pada hakikatnya kehidupan ini, saya tadi berdiskusi dengan seorang penganut Nasrani, kitabnya Injil. Dan dikala saya mendengar Injil, saya memperhatikan, karena memang di dalam rukun iman penganut Islam, pemeluk agama Islam harus beriman kepada seluruh kitab-kitab Allah, termasuk Injil, Taurat, dan Zabur. Hanya saja jika ada peristiwa yang kemudian diberitakan sebagai suatu hal kerusakan-kerusakan yang ada di dalam pengajaran Nasrani, ya kita hanya mendengar, membaca, menelaah, dan mengaminkan apa yang sesuai akal, rasio, dan sesuai dalam tafsir Al-Quran itu sendiri. Ya. Jadi pembicaraan kami begini. Beliau menyampaikan bahwa menurut firman di dalam Injil, bahwa kehidupan ini berasal dari firman. Firman dalam hal ini adalah kalimat atau perkataan yang bukan dari manusia atau makhluk, tapi dari yang menciptakan manusia dan makhluk. Firman adalah kalam Allah. Dan dari firman itu disimpulkan bahwa firman itu adalah Allah sendiri. Mungkin kalau kita sebagai manusia dapat mengambil contoh, misalnya ada suara saya mengatakan sesuatu, misalnya Assalamualaikum. Nah, di situ terdengar suara saya Assalamualaikum, kemudian Anda berpikir, atau orang-orang yang mengenal saya berpikir bahwa itulah dia, itulah saya. Jadi sudah identik kalau mendengar suara saya adalah keberadaan saya itu ada, dan saya itu ada di dalam pikiran mereka. Demikian juga firman Allah. Jika firman itu ada, maka itu sama halnya dengan adanya Allah itu sendiri. Jadi firman disimpulkan dalam Injil adalah sebagai Allah sendiri yang memiliki firman. Beliau kemudian menambahkan bahwa dari firman itulah terjadi segala hal kehidupan ini, umat manusia, alam semesta, dan sebagainya. Demikian pembicaraan beliau, sehingga saya mengambil kesimpulan. Kepada beliau saya mengucapkan kalimat begini: jika kita memahami bahwa kehidupan ini berasal dari sebuah firman, kalau menurut beliau juga mengutip Al-Quran, ada kalimat Allah berfirman, kun fayakun, maka terjadilah apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau segala sesuatu berawal dari firman, dari kalam Allah, dan firman itu adalah keberadaan Allah itu sendiri, dan kemudian firman itu menjelmakan sebuah keadaan, yaitu keberadaan kita, umat manusia, air, tata surya, dan sebagainya. Kesimpulannya menurut saya, akal sehat saya, bahwa kita adalah bagian dari firman itu. Karena kita ada karena kalam Allah itu. Sehingga menurut saya, derajat hidup kita adalah bagian dari firman Allah.